Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua pertemuan ya. Kita sekarang pertemuan ke-13 ya. Absennya berapa? Belum tahu. Ke-13. Nah, berarti tinggal satu pertemuan. Oh ya, oke. Jadi kita sekarang akan membahas salah satu dari 5W satu hal, yaitu where. Where itu apa? Where di mana kita menyelenggarakan pendidikan? Jawabannya ya di lembaga pendidikan. Nah, karena itu kita bicara tentang lembaga pendidikan. Wadah yang digunakan untuk mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat, mendidik warga negara, itu kita sering sebut sebagai lembaga pendidikan. Nah, kita akan bincangkan lembaga pendidikan itu seperti apa. Oke, jadi lembaga atau institusi pendidikan merupakan wadah bagi pelaksanaan pendidikan. Sebetulnya wadah itu fleksibel mestinya. Dimanapun itu kita bisa anggap itu wadah untuk bisa digunakan mendidik seseorang. Tetapi memang sekarang ini sudah terlembagakan, sudah terinstitusionalisasi. Seorang pendidik menyelenggarakan berbagai upaya dalam mengembangkan potensi peserta didik, tidak berada di ruang hampa, melainkan dalam suatu tempat yang disebut lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan terjadi interaksi pedagogis, interaksi edukatif, interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya yang berimplikasi terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Jadi kalau interaksinya itu nggak mencapai tujuan pendidikan, ya sebetulnya itu bukan interaksi edukatif, bukan interaksi pedagogi. Jadi kalau kemudian kita berupaya meningkatkan atau mewujudkan cita-cita pendidikan, maka interaksi yang kita bangun dengan anak didik kita itu bisa disebut sebagai interaksi edukatif. Bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya formal, kaku, bahkan mungkin menyeramkan, menegangkan. Kadang-kadang antara guru dan murid itu interaksinya itu apa ya, digambarkan seperti apa ya? Ya tadi menakutkan, menyeramkan, kadang begitu ya. Tapi ada juga interaksi antara pendidik dan peserta didik itu interaksi yang menyenangkan, interaksi yang familiar, interaksi yang hangat, interaksi yang membuat nyaman begitu. Nah, tetapi itu perlu disadari, tidak semua hal itu, tidak semua tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan interaksi yang menyenangkan. Kadang-kadang interaksi yang kita bangun perlu interaksi yang tegas, kuat, interaksi yang kayaknya itu otoriter. Nah, ini nanti kita kalau bicara di pendidikan informal, seringkali kita tidak bisa lepas dari pola parenting
yang sudah usianya itu 5 tahun atau 7 tahun, dan setiap harinya itu tidak bisa lepas dari HP. Coba kalau Raffi sebagai orang tua, apa yang dilakukan ketika anak itu misalnya yang diberitahu, diberi nasihat, jangan main HP terus, nanti matamu rusak, kamu belajar supaya kemudian nanti hasil belajar kamu bagus, punya prestasi dan macam. Tapi gak diraukan, anaknya udah hampir mungkin kecanduan dengan HP, dengan gadget. Apa yang dilakukan? Apa yang kamu lakukan? Apakah tetap dengan cara yang tadi itu, tapi nggak ada dampaknya, atau dengan cara yang keras? Gimana? Dikerasi itu seperti apa? Dimarahi, dipukul, HP-nya diambil, anaknya nangis, malu sama tetangga, bahkan kadang-kadang ketika di luar, di perjalanan atau di apa itu rewel, nangis. Kita kan malu sebagai orang tua, dijerit, apa gitu caranya? Kira-kira gimana? Sekarang ini orang tua, selain ya, orang tua itu sering kesusahan berhadapan dengan anak yang sudah sehari-harinya itu kegiatannya main HP. Aktivitas lain itu nggak mau, sepak bola nggak mau, aktivitas di luar nggak mau, udah di dalam. Kalau zaman dulu, zaman saya masih anak itu, orang tua itu sering marah karena anaknya itu keluyuran terus. Gitu. Dicari kan, ketemu kemana-kemana. Itu era saya. Tapi era anak sekarang, dan Alfa ini, orang tuanya itu malah bingung. Anaknya nggak pernah keluar dari kamar, main HP terus. Disuruh keluar nggak mau, disuruh keluar nggak mau. Nah ini perbedaan antara generasi apa ya, X ya, dan X dan Y sama Gen Z dan Gen Alpha. Ada yang bisa memberi tanggapan? Ya, gimana? Setelah itu artinya kan ada sekarang sudah ada karakter anak-anak. Nah, artinya disetting untuk waktu tertentu berhenti untuk mainan. Sebelum itu kita langsung berhenti untuk anak-anaknya. Diberi nala anak-anak itu, biar apa sih dampak HP itu biar tahu. Setelah itu baru HP-nya kita izin untuk disetting HP ini. Kalau dia tantrum mungkin kita biarin aja dia tantrum, karena dia tahu anaknya nimbang literasi malah tambah keras anak itu. Jadi kita beri nasihat dengan baik dan beri contoh dan beri pandangan yang kepada apa sih pandangannya, ini apa sih, kenapa nggak diberikan dengan apa-apanya itu apa gimana. Jadi beri nasihat dengan baik dan contoh-contoh yang negatifnya itu apa aja, sama gambar foto video tempatnya itu biar tahu anak itu. Ya nanti coba kamu cermati ya, observasi sekitar kamu, bagaimana sikap orang tua. Karena kebanyakan saya nonton di Instagram khusus parenting anak itu kebanyakan begitu Caranya ya. ya, caranya begitu. Kalau anaknya tantrum atau nangis ya kita biarkan aja dia meluapkan emosinya, biarkan meluapkan emosinya. Tapi gimana dengan omongan tetangga? Mungkin biarkan saja. Karena tetangga kan nggak tahu cara mendidik bagaimana. Kebanyakan orang tua sekarang kan keras, dan kalau nggak Orang kan misalnya kadang tetangga kan dekat ya, kan misalnya di perumahan gitu kan, suara anak naik itu kadang-kadang dianggap mengganggu lingkungan sekitarnya. Itu gimana? mungkin cara dari bisa
agar tahu seperti apa kondisinya, beritahu kondisinya bagaimana. Oke, bagus. Kamu gimana? Punya rencana nanti kalau punya anak itu gimana? Ya itu Pak, dinasihatin. Terus katanya diambil dibilangin. Itu Pak. Dan anaknya nggak mau. Jangan diambil. Tantrum. Ya itu Pak. Yang seperti itu. Ya itu Pak. Bilang anaknya pinjam dulu gitu. Terus di setting Pak. Itu. Bahkan dia bisa ini mengembalikan mode yang dipakai. Apa nggak bisa? Apalagi sekarang dengan teman-temannya kan misalnya sering mereka itu walaupun di kamar tapi interaksi melalui game itu kan juga tetap berjalan. Nah, tetapi interaksinya mungkin bukan interaksi edukatif ya. Kadang-kadang sarkas, kadang-kadang main game itu keluar kata-kata jorok, keluar kata-kata menghina macam-macam ya, sarkas lah kadang-kadang kita lihat itu begitu. Nah, karena itu kemudian tantangan parenting hari ini itu menurut saya yang paling penting, sehingga kemudian orang tua mengambil jalan pintas. Caranya pondok mulai pondok mulai kayak gitu. Nah, selama di pondok kan memang ya mau nggak mau ya kan nggak bisa pakai HP gitu. Nah, tapi nanti di rumah juga akhirnya ya kadang-kadang apa ya masih kembali seperti dalam HP. Jadi kembali seperti semula ketika di rumah. Ya, tapi minimal kan waktu ketika main HP di rumah kan ya ketika libur saja, tidak terlalu, sehingga mungkin dampak negatif dari gadget itu lebih berkurang. Itu kalau orang tua yang memang punya alternatif mengirim anaknya ke sekolah. Nah, cuma yang bagi yang tidak ingin anaknya ke pondok, nah ini tidak tahu gimana. Kalau menurut kamu tadi ya memang itu salah satu ya model pengasuhan yang baik. Cuma nanti berapa lama kita bertahan seperti itu? Bisa nggak kita bertahan seperti itu dan anak-anak juga bisa mengikuti ketentuan-ketentuan yang kita terapkan. Nah, kita biasanya dalam parenting itu memang biasanya dikenalkan ada 3 model, 3 pola. Nah, pola itu ya pola pertama itu pola otoriter. Terus yang kedua pola liberal. Yang ketiga ini yang demokrasi. Jadi orang tua secara umum dulu ya pada umumnya itu orang tua itu pola parentingnya itu otoriter. Jadi semuanya itu yang menentukan adalah orang tua.
Cuma biasanya anak itu nggak merasa orang tua jahat sangat, mama jahat, papa jahat. Ya karena tadi, karena kadang-kadang orang tua itu totaliter, tegas, semua peraturan yang sudah dibuat harus diikuti oleh anak. Nah, yang berikutnya itu ada model pengasuhan itu yang liberal. Biasanya orang tua ini tidak begitu peduli dengan pendidikan. Nah, sehingga kemudian anak itu dibiarkan maunya apa. Ada juga sih yang sebetulnya mereka itu memikirkan masa depannya, tapi karena saking sayangnya itu memberi kebebasan, mengiyakan aja. Dan utamanya itu parenting seperti itu ketika anak dititipkan ke neneknya, ke kakeknya. Wah, itu luar biasa itu. Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh orang tua itu seringkali nggak bisa berjalan ketika sudah ada di nenek atau kakek. Jadi nenek atau kakek itu biasanya serba boleh terhadap cucunya. Nah, yang seperti ini tuh dikritik dalam pola parenting sehingga kemudian akan menyebabkan ya anak ini kepribadiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang ketiga ini kita mengenal pola parenting yang demokratis, di mana anak dan orang tua itu saling mendiskusikan, saling bermusyawarah tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk anak. Perilaku yang harus dilakukan anak apa itu disepakati bersama dengan reason, dengan alasan yang mungkin tepat. Nah, itu yang mungkin dianggap paling ideal. Parenting style dengan demokratis itu dianggap paling ideal. Tapi itu tadi, itu kalau anak sudah mulai dewasa, anak bisa berpikir, itu pola parenting yang demokratis itu mungkin bisa dilakukan ya. Tapi ketika anak masih belum bisa berpikir gitu ya, belum mau diajak bicara, belum mau diajak membahas berbagai pilihan-pilihan yang harus dibuat bersama. Nah, itu kan kadang sulit melakukan proses musyawarah, memberi kesempatan anak untuk berpikir, menunjukkan reasonnya, alasannya apa, kenapa dia milih A, kenapa milih B. Nah, itu tidak mudah. Karena itu kemudian perlu diskusi, dialog dengan anak itu dibiasakan sejak dini, supaya kemudian parenting style itu bisa diwujudkan. Yang demokrasi tadi itu bisa, ketika demokrasi itu sama-sama enak, musyawarah itu sama-sama enak. Yang dirasakan orang tua, yang dirasakan anak itu enak. Win-win solution, merasa itu semuanya adalah pemenang. Beda dengan otoriter. Otoriter itu yang menang orang tuanya biasanya. Kalau yang liberal yang menang anaknya. Nah, itu sebetulnya yang dianggap paling ideal itu yang musyawarah itu. Nah, yang musyawarah ini biasanya sebutannya demokrasi. Demokrasi itu apa? Pada umumnya demokrasi diartikan apa? Kedaulatan di tangan setiap individu kan. Jadi semua individu itu punya hak, tapi dikompromikan sehingga haknya itu tidak saling bertabrakan. Nah, pada akhirnya ketika harus ditentukan melalui voting, karena musyawarah itu yang paling ideal itu musyawarah, tapi musyawarah kan nggak bisa selalu dilakukan. Misalnya kita musyawarah memilih presiden Indonesia, gimana caranya? Dikumpulkan semua warga negara Indonesia di satu tempat. Ayo kita rapat membahas siapa sih presiden kita tahun ini sampai tahun ini.
musyawarah. Semua hal itu kalau bisa musyawarah dulu. Wa amruhum syura bainahum. Jadi ajaran Al-Qur'annya juga begitu. Tapi ketika misalnya di sebuah organisasi itu misalnya anggotanya nggak banyak, maka lebih tepat jika pemilihan pemimpin atau pemilihan keputusan terhadap satu hal itu dilakukan secara musyawarah. Nah, memang kalau kemudian deadlock nggak ada kesepakatan, maka baru ya udah kita berarti harus memilih nih, kesepakatannya kita harus memilih secara voting mana yang lebih banyak, berarti itu yang harus disepakati. Walaupun yang lain tadi itu nggak sepakat, setelah dipilih, setelah di voting harus sepakat. Itu etikanya. Oke, jadi parenting style tadi itu terkait dengan ketika di informal sebagian besarnya itu informal. Kamu bisa tahu nggak dampak kalau orang tua itu otoriter? Kamu bisa tahu nggak dampak kalau orang tua itu memberi kebebasan yang penuh liberal terhadap anak? Kamu bisa tahu nggak dampak kalau demokrasi itu? Gimana? Kalau orang tua otoriter apa sih dampaknya? Menurut kamu? Coba lihat yang lain. Lihat yang lain, lihat saja. Orang tua otoriter enggak? Enggak ya? Punya pengalaman ada yang otoriter gitu? Pengalaman otoriter ya dosen Pak, dosennya ini otoriter Pak. Apa? Kadang gitu sih Pak. Kadang gitu. Kadang orang tua kadang otoriter. Kira-kira kalau otoriter ini keterlaluan gitu ya, kira-kira apa sih dampak bagi anak? Oh, ya. Apalagi lebih, ya nggak nyaman, terus jadinya itu kayak bangkang gitu loh Pak. malah justru bahkan. Iya, saya juga gitu jalannya. Tapi ada dampak positifnya nggak otoriter? Apa dampaknya? Kasih uang. Dampak positifnya itu Terdidik sih Pak, kayak disiplin gitu loh. nah itu tentara itu otoriter nggak? Iya. Nah itu jadi perintah atasan nggak bisa ditolak, harus dijalankan. Itu otoriter. Tetapi memang ada dampak positifnya apa? Mungkin kedisiplinan bisa diciptakan. Jadi anak menjadi lebih disiplin, lebih tertib, lebih rapi. Ya kayak tentara itu. Jadi orang tua otoriter itu kadang-kadang ada dampak positif. Tapi dampak negatif tadi juga sudah diceritakan. Ternyata dampak negatifnya banyak. Apa lagi? Coba kamu ceritakan apa lagi? Mungkin ini ya. Mungkin anak itu akan mengalami perkembangan potensi yang kurang maksimal. Karena semuanya serba ditentukan orang tua. Kayak dikekang gitu ya. Iya. Jadi nggak ada kreativitas yang bisa muncul, semuanya harus mengikuti yang sudah ditentukan. Nah itu kalau otoriternya terlalu ya. Iya. Tapi jika tidak otoriter, bagaimana dengan anak yang suka main HP tadi itu? Yang nasihati nggak mau tetap gitu, yang di sita HP-nya juga malah nangis, malah rame, malah gondok, malah nggak mau ngomong sama orang tua, nggak mau makan apalagi. Kadang-kadang begitu kan, kamu kan kadang nggak mau makan, nesu. Nah, nesu dengan orang tua. Nah, orang tua kan bingung.
anaknya nggak mau makan, nggak mau makan, gitu ya. Karena tadi itu misalnya disita HP-nya, udah seharian penuh masih main HP aja. Disuruh sholat ke masjid, nggak mau, sholatnya di rumah aja. Habis itu main HP lagi, disuruh ngaji nggak mau. Akhirnya orang tua ambil langkah sepihak tadi itu, otoritasnya keluar, kita HP-nya. Makanya gondok tadi, tantrum bertanya tadi. Nah itu dibiarkan aja Pak, itu nanti kan akhirnya anak itu awas diri, apa bisa begitu ya? Nah kalau bisa nggak apa-apa. Tapi misalnya kadang menyakiti diri, nah itu repotnya dengan tidak mau makan. Itu kan nanti orang tua kan mikir, ini nanti kalau nggak mau makan 1 hari, itu kan masalah ini. Akhirnya orang tua yang mengalah kan ya. Nah, model-model problem seperti ini kalian patut pelajari. Dan model parenting seperti ini bisa saja diterapkan di lembaga formal. Kayak kita misalnya ketika di sekolah atau di perguruan tinggi misalnya, itu kita kan perlu menerapkan prinsip-prinsip parenting ini juga, khususnya yang demokratis tadi. Dengan cara bagaimana sih? Nah, nanti mungkin di semester 2 atau semester 3 kalian sudah bisa mempraktekkan itu. Jadi prinsip demokrasi dijalankan di kampus itu biasanya pertama ketika mulai semester di awal perkuliahan, dosen itu mengajukan atau menyampaikan kontrak belajar, kontrak kuliah. Kuliah kita nanti seperti ini, bagaimana menurut kamu? Oke, setuju semuanya, kita jalankan. Tapi kadang-kadang ada target-target itu kalau nggak seperti yang diharapkan oleh dosen ini, nggak akan tercapai. Tapi permintaan mahasiswa nggak mau seperti itu. Itu nanti jangan-jangan ya, yang terjadi begitu. Nah ini perlu diantisipasi. Oke, lembaga pendidikan itu biasanya terbagi kepada 3 jenis. Ada formal atau sekolah, terus informal itu keluarga, terus masyarakat atau non formal. Jadi 3 jenis lembaga pendidikan itu ya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang paling menonjol bertampil sebagai pendidikan formal. Jadi seakan-akan itu satu-satunya lembaga pendidikan itu adalah sekolah atau madrasah. Padahal hanya wadah pendidikan selain sekolah atau madrasah. Jangan dianggap wadah-wadah di lingkungan masyarakat itu tidak punya fungsi. Itu banyak fungsinya, apakah itu organisasi pemuda, organisasi masyarakat. Itu jangan dinilai itu nggak ada fungsinya, itu banyak fungsinya. Tuntutan masyarakat modern terhadap formalisasi pendidikan menyebabkan setiap orang merasa harus menjadi lulusan sekolah. Ada nggak orang di era kekinian itu yang nggak mengenyam pendidikan formal? Nggak ada kan? Semuanya kan mesti masuk madrasah atau sekolah MI atau SD. Itu kan kayaknya sudah mutlak gitu. Nah itu artinya apa? Seakan-akan memang semua orang itu menganggap bahwasanya untuk menjadi manusia itu
Lama itu maksudnya apa? Ya di era modern ini aja. Bahkan di Indonesia itu baru tahun 80-an itu baru mulai apa ya, mencapai 90%-an yang mengikuti pendidikan dasar. Kalau dulu banyak orang itu nggak sekolah, mungkin nenek kakek kalian itu juga tidak mengenyam pendidikan formal. Sebelumnya tentu juga tidak mengenal itu. Kan dulu sudah kemarin sudah saya sampaikan itu, awalnya kalau di Indonesia itu lembaga pendidikannya itu kalau yang resmi kayak resmi itu kan pakai, tapi sebetulnya setiap keluarga itu adalah lembaga pendidikan. Hanya saja sekarang ini setiap orang itu kayaknya kalau nggak sekolah, nggak masuk di lembaga pendidikan formal itu kayaknya aneh. Aneh kan? Terus akhirnya semua orang itu masuk sekolah, mengikuti pendidikan. Sehingga sekarang kita mengenal ada wajib pendidikan dasar. Kalau wajib itu artinya apa? Kalau nggak sekolah berarti melanggar peraturan negara. Kalau ada yang nggak sekolah sampai SMP, sampai MTS, itu harusnya mendapatkan hukuman, entah penjara atau apa, karena dia tidak menjalankan peraturan wajib belajar. Nah, implikasinya karena wajib, maka negara harus menyediakan fasilitas agar setiap warga negara itu bisa mengikuti wajib belajar 9 tahun. Sekarang kamu boleh memberikan jawaban. Mengapa sih negara itu kok nyuruh-nyuruh warganya sekolah? Itu apa bukan haknya warga negara? Warga negara biarin mau sekolah atau enggak, terserah dia kan. Ngapain negara ngurus-ngurusi sekolah? Ngapain warga negara diwajibkan sekolah? Apa jawaban kamu? Ya silakan. Ya. Berarti sumber manusianya tidak, kualitasnya tidak berkurang. Jadi kalau kita tidak sekolah akan menurun, akan tertinggal negara-negara lain. Ada lagi yang lain? Kadang-kadang itu ada kepentingan negara. Kepentingan negara itu begini. Kalau warga negaranya itu tidak bisa survive, itu adanya kan bergantung pada negara. Yang terbebani itu negara. Kalau ada warga negara itu yang tidak bersekolah, tidak mengenyam pendidikan, maka kemungkinannya itu lebih besar dia tidak mampu hidup mandiri. Dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, bergantung kepada orang lain. Ketika orang lain yang digantungin nggak mampu, akhirnya negara harus turun tangan memberi bantuan, dan ada kewajiban negara untuk membantu fakir miskin. Di Undang-Undang Dasar kita itu apa ya? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara itu maksudnya dilestarikan gitu ya. Dilestarikan kan berarti dikembangbiakan. Maksudnya dipelihara itu ya maksudnya negara harus bertanggung jawab gitu, untuk kelangsungan hidup dari fakir miskin ini. Nah, kalau negara itu berkutat untuk itu, berkutat kemampuannya itu ya, atau mungkin anggaran yang dimiliki oleh negara
kita pentingnya memenangkan persaingan dengan orang lain, dengan negara lain? Ya kalau enggak, kita akan selalu berada pada posisi yang apa ya, dikendalikan, dikuras, diperas secara legal. Diperas secara legal itu gimana? Diambil keuntungan yang kita punya itu secara legal. Contohnya, kamu sepeda motornya merek apa? Dari mana? Mereknya itu merek mana? Jepang kan motornya. Nah itu yang punya merek dagang itu yang punya keuntungan besar itu. Berapa dia ngambil keuntungan dari produksi sepeda motor itu? Nah kan? Kenapa kemudian nggak diciptakan oleh Indonesia sendiri, sehingga kemudian nggak perlu ada keuntungan yang kuat? Kenapa kita memberi keuntungan pada Jepang? Kenapa kita memberikan keuntungan kepada misalnya Cina? Banyak sekarang produk Cina. Itu kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan daya saing. Kita kalah bersaing, sehingga kemudian malah justru kita itu lebih menjadi konsumen daripada produsen. Akhirnya negara maju itu semakin maju, kita yang tertinggal terus. Itu ketika negara tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan mendorong warganya untuk memiliki kemampuan atau kapasitas yang baik. Apalagi tadi dibebani dengan banyaknya bantuan yang harus di-cover pemerintah untuk warga negara yang lemah tadi. Karena itu supaya nggak lemah, supaya nggak miskin, supaya bisa mandiri. Menurut teori, harusnya mereka warga negara kita itu mendapatkan pendidikan layak minimal pendidikan dasar, sehingga diyakini oleh banyak hampir semua manusia meyakini bahwasanya pendidikan itu nanti bisa membekali seseorang untuk bisa hidup layak, tidak bergantung sama orang lain, bisa mandiri dan sebagainya. Itu tidak harus PNS, boleh juga PNS. Kemandirian itu bisa diciptakan entah dengan mandiri, berwirausaha, atau misalnya dengan menjadi pegawai negeri, jadi dokter. Tapi intinya tidak membebani pemerintah, tidak membebani negara. Kalau negara banyak terbebani dananya, malah untuk yang tidak produktif. Nah, negara itu harusnya membangun infrastruktur, membangun berbagai hal yang membuat masyarakat itu produktif, bisa berdaya, bisa bersaing dengan negara lain. Tidak kalah, tidak hanya menjadi objek saja. Kita ini jadi objek terus. Nah, apalagi jumlah penduduknya besar, itu market yang menjanjikan. Nah, kalau kemudian market yang menjanjikan itu dinikmati oleh orang negara lain, ya, itu kan kesejahteraan untuk masyarakat menjadi terganggu. Karena itu nggak boleh ada warga negara itu yang menjadi beban gitu bagi negara, maunya begitu. Nah, sekarang ini kita ini masih menjadi beban nggak? Minimal masih menjadi beban orang tua. Tapi setelah lulus nanti harapannya kan tidak lagi menjadi beban orang tua kan. Itu setelah nanti lulus, orang tua pasti berharap bahwasanya kita ini tidak menjadi beban lagi. Bahkan bila perlu itu malah justru membantu orang tua dan sebagainya. Walaupun orang tua kadang-kadang juga merasa belum itu dibantu anak, tapi ya kita sebagai anak kalau
bisa membantu yang lain. Karena itu kemudian ada peraturan wajib belajar 9 tahun dan sebagainya. Itu latar belakangnya itu salah satunya yaitu bahwasanya negara ingin masyarakat tidak menjadi bencana dan masyarakat juga menjadi sejahtera. Menjadi sejahtera itu salah satu cara menjadi bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia itu salah satu caranya ya salah satu ya sejahtera. Kalau nggak sejahtera itu sulit bahagia. Kira-kira begitu ya. Kalau marah itu sulit bahagia nggak ya? Ya walaupun tetap bisa bahagia, tetapi proporsinya berapa. Nah itu makanya kemudian kita hindari jadi warga yang lemah, umat yang lemah. Katanya Nabi kan begitu. Nabi Muhammad itu lebih mencintai umatnya yang kuat. Al-muslimu qawiyun habbu ilayya minal muslimil dhaif. Kalau nggak salah katanya begitu. Umat itu yang kuat lebih aku cintai daripada umat Islam yang lemah. Karena itu kita jadi umat yang kuat. Caranya pertama tadi kapasitas diri harus dibangun lewat pendidikan salah satunya. Pendidikan tidak hanya formal, informal, non formal. Informal di keluarga kalau misalnya ternyata di keluarga itu kondusif bisa membantu perkembangan anak-anaknya. Non formal entah organisasi di masyarakat, entah organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, sebagainya. Itu adalah wadah untuk membangun kapasitas diri. Jadi lebih banyak kita mengenyam pendidikan baik melalui formal maupun informal, lebih besar kemungkinannya kita itu kapasitas dirinya itu lebih besar. Nah, gitu. Ibaratnya kan sumbernya itu banyak gitu, tidak hanya dari satu sumber. Kalau hanya menggunakan satu sumber, nah itu ibaratnya itu kurang, jumlahnya itu saja. Tapi boleh jadi ada yang mandiri, tidak mengikuti yang di informal atau non formal, tapi punya kemandirian belajar. Nah itu bagus juga. Alternatif untuk membangun kapasitas diri. Absennya mau silakan. Nah, lembaga pendidikan informal itu lembaga pendidikan tertua ya, tertua sejak manusia ada. Jadi kalau pendidikan informal itu memang nalurian. Jadi orang tua bahkan tidak hanya manusia, hewan pun itu memiliki naluri mendidik. Naluri mendidik itu minimal membekali anaknya keterampilan yang membuat dia survive. Tidak justru menjadi apa ya santapan makhluk lain atau hewan lain. Yaitu kita bisa melihat bagaimana orang tua dari hewan itu mengajari anaknya untuk bisa bertahan hidup. Apalagi manusia lebih peka lagi. Manusia lebih memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang kita juga tahu ada orang tua itu yang tega terhadap anaknya juga. Nah, dikatakan informal itu tidak resmi, tidak mempunyai program, tidak ada kurikulum, tidak ada jam pelajaran. Ada nggak di keluarga itu yang membuat ini kayak kelas-kelas pembelajaran? Terus ada kurikulumnya nggak? Kalau kamu punya kurikulum, nanti tanyakan, Pak, ada kurikulum keluarga nggak? Nggak ada ya. Lembaga pendidikan pertama dan utama. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sadar keluarga itu lembaga pendidikan yang utama.
pribadi seorang anak itu lebih banyak ditentukan oleh pendidikan di keluarga. Nah, jangan kemudian hanya menyerahkan pendidikan anak itu kepada gurunya di sekolah atau di tempat khususnya. Nah, itu lebih banyak fokus ininya, actingnya atau kecerdasan intelektualnya. Tapi kalau kepribadian, ya itu lebih banyak pendidikan informal. Nah, dulu itu lembaga pendidikan yang termasuk informal itu